Malaysia menawarkan beberapa keuntungan yang memposisikannya sebagai pemain utama dalam teknologi di tahun-tahun mendatang, termasuk tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, tanah yang murah, serta biaya air dan listrik yang rendah. Dalam hal standar hidup, warga Malaysia juga lebih baik daripada negara tetangga mereka dengan biaya makanan dan transportasi yang rendah, pajak nasional yang relatif rendah, dan sistem perawatan kesehatan publik pembayar tunggal yang berfungsi penuh. Malaysia tampaknya memiliki segalanya. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan membahas sebuah video yang menarik banget untuk aku kongsikan kepada teman-teman semua perihal kalau kita lihat sekarang ini guys, kita melihat banyak banget kebangkitan positif, kejayaan pastinya dari negara Malaysia. Ini menjadi sebuah pertanyaan aku juga gitu kan. Malaysia sekarang sedang naik-naiknya. Ibaratnya kenapa Malaysia ini tidak merayakan hasil dari kejayaannya? Sempat terpikir juga di pikiran aku. Nah, hari ini dengarkan video dari channel Ekon yang mungkin bisa menjawab sebuah pertanyaan aku. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Malaysia membedakan dirinya dari negara-negara tetangganya di kawasan ekonomi berkembang yang tumbuh pesat. Negara ini terletak di sebelah lokasi strategis Malacca yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Malaysia adalah negara yang luar biasa di kawasan ini. PDB per kapitanya hampir 2 kali lipat dari Thailand dan 2,5 kali lipat dari Indonesia. Di dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat ASEAN, Malaysia menempati peringkat ketiga tertinggi dalam produktivitas tenaga kerja dan sangat tinggi dalam peringkat daya saing ekonomi global. Menurut Indeks Inovasi Global, Malaysia adalah ekonomi paling kompetitif ke-34 di dunia. 34 di dunia. Terlebih lagi, Malaysia adalah pengekspor perangkat semikonduktor terbesar kedua di dunia dan memposisikan dirinya di masa depan industri semikonduktor dengan rencana untuk menarik investasi senilai $100 miliar. Pada tahun 2024, negara ini menarik investasi signifikan ke dalam industri AI dengan miliaran yang diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan seperti Google, Microsoft, ByteDance, dan banyak lagi. Malaysia menawarkan beberapa keuntungan yang memposisikannya sebagai pemain utama dalam teknologi di tahun-tahun mendatang, termasuk tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, tanah yang murah, serta biaya air dan listrik yang rendah. Dalam hal standar hidup, warga Malaysia juga lebih baik daripada negara tetangga mereka dengan biaya makanan dan transportasi yang rendah, pajak nasional yang relatif rendah, dan sistem perawatan kesehatan publik pembayar tunggal yang berfungsi penuh. Meskipun padat, Malaysia tampaknya memiliki segalanya untuk mencapai status berpendapatan tinggi di tahun-tahun mendatang. Dan para ekonom memperkirakan bahwa Malaysia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2028. Namun, terlepas dari semua optimisme ini di permukaan, warga Malaysia memiliki banyak hal yang menahan mereka untuk tidak merayakannya terlalu cepat. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Malaysia sampai di sini, bagaimana tampaknya negara itu bertransisi menjadi negara berpendapatan tinggi, dan tantangan utama yang menahannya sehingga membuat warga Malaysia khawatir tentang masa depan mereka. Tentu saja, kita perlu mempelajari sedikit konteks sebelum memahami ekonomi Malaysia modern. Hingga kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia adalah protektorat Inggris. Malaysia memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai bahan baku bagi kerajaan Inggris dan merupakan salah satu koloni kerajaan yang paling menguntungkan. Pada satu titik, negara itu adalah produsen timah dan karet terbesar di dunia. Setelah merdeka, Malaysia terus menjadi pemain kunci dalam ekonomi global. Pada tahun 1980-an, negara ini mulai mengikuti jejak negara-negara macan Asia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Beralih dari pertambangan dan pertanian. Tingginya tingkat investasi domestik dan asing, khususnya dari Jepang, membantu Malaysia mengembangkan industri ringan dan berat, yang mendorong model pertumbuhan yang dipimpin ekspor. Hasilnya, negara ini secara konsisten mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan lebih dari 7% sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an dengan inflasi yang relatif rendah.
Malaysia tidak terkecuali dari krisis keuangan Asia tahun 1997 yang mengguncang pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur yang sebelumnya tampak tak terhentikan. Serangan spekulatif terhadap mata uang di kawasan tersebut menjadi hal yang umum dan bahkan mencapai ringgit Malaysia. Ringgit, yang pada saat itu mengambang bebas, yang berarti harganya diserahkan kepada pasar bebas untuk diputuskan berdasarkan penawaran dan permintaan, berfluktuasi secara besar-besaran dan dengan cepat terdepresiasi dari $1 menjadi 2,5 ringgit, kemudian menjadi 4,7 hanya dalam beberapa minggu. Gitu. Pemerintah yang panik mematok mata uang dan memberlakukan kontrol modal, bahkan termasuk membatasi jumlah ringgit yang dapat dibawa wisatawan ke luar negeri. Sejak saat itu, negara tersebut melonggarkan patokan mata uang secara signifikan dan bergerak maju untuk mengurangi kontrol modal sepenuhnya. Jadi, meskipun Malaysia belum mencapai status berpendapatan tinggi, kualitas hidup di sana jauh lebih tinggi dari yang Anda harapkan karena kualitas layanan publik yang tinggi. Pemerintah berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur, kesehatan publik, dan pendidikan, yang menghabiskan porsi terbesar dari pengeluaran pemerintah sekitar 14%. Namun, banyak yang menggambarkan Malaysia sekarang terjebak dalam apa yang dikenal sebagai perangkap pendapatan menengah. Ekonomi per kapita saat ini kira-kira sama besarnya dengan tahun 2014, dan negara-negara seperti Indonesia dan Thailand sedang mengejar ketertinggalan. Bagi negara-negara yang sangat miskin seperti sebagian besar negara di Afrika saat ini dan Indonesia sebelum melakukan industrialisasi pada tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi yang tinggi relatif mudah. Negara-negara ini memiliki keuntungan berupa populasi yang besar yang dapat bertindak sebagai tenaga kerja murah. Dan ketika orang-orang ini beralih dari pertanian subsisten dengan produktivitas rendah menuju industri dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang besar pun tercipta. Namun, ketika sebagian besar penduduk pindah dari daerah pedesaan ke kota untuk bekerja di industri ini, bahan bakar untuk mesin ekonomi mati dan negara-negara terjebak dalam ruang di mana mereka tidak lagi menjadi negara miskin tetapi belum menjadi negara berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu dinamakan perangkap pendapatan menengah. Contoh terkenalnya adalah Amerika Latin, yang secara keseluruhan bukan lagi wilayah miskin dan sebagian besar telah menjauh dari pertanian, tetapi belum mencapai tingkat pendapatan negara-negara berpenghasilan tinggi dan tidak membuat kemajuan yang diperlukan cukup cepat untuk mengejar ketinggalan. Bank Dunia menunjukkan bahwa Malaysia tidak terjebak dalam perangkap pendapatan menengah, tetapi hanya menghadapi kemerosotan sementara dalam pertumbuhan PDB. Itu tidak berarti bahwa Malaysia tidak boleh fokus pada metode pertumbuhan yang diperbarui. Kenaikan dari pendapatan menengah ke pendapatan yang lebih tinggi akan membutuhkan hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan peningkatan dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah. Ini bukan hanya tentang memiliki infrastruktur dasar untuk mengakomodasi produksi dan perdagangan skala besar, tetapi lebih pada fokus pada pendidikan menengah dan tinggi, sistem hukum yang bereputasi baik, dan promosi investasi asing dan lokal yang akan membawa Malaysia ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Faktor-faktor ini jika digabungkan akan memungkinkan negara untuk lebih mudah mengadopsi dan menarik industri jasa dengan produktivitas tinggi seperti teknologi. Bagian penting lainnya untuk menjadi negara berpendapatan tinggi adalah tingginya tingkat investasi yang dibutuhkan untuk modal. Sayangnya, keterlambatan dalam tingkat investasi yang lebih tinggi di Malaysia berasal dari kurangnya kepercayaan dari sektor swasta terhadap transparansi dan keadilan pemerintah. Malaysia berada di peringkat yang sama dengan negara-negara seperti Montenegro dan Kuba dalam indeks persepsi korupsi. Investor merasa sulit untuk percaya diri dalam berinvestasi di suatu tempat di mana aturan hukum diketahui dilanggar karena suap. Sebagai perbandingan, Taiwan dan Korea Selatan, yang dulunya memiliki pendapatan yang sebanding dengan Malaysia pada tahun 1960-an, sekarang jauh melampauinya dan terus tumbuh dengan cepat, meskipun tingkatnya menurun. Sebuah makalah kerja oleh IMF menunjukkan bahwa perbedaannya terletak pada tingkat investasi perusahaan domestik di negara-negara ini. Korea Selatan mencapai tingkat investasi yang lebih tinggi ketika pada tahun 60-an negara itu menciptakan banyak perusahaan pemerintah di berbagai sektor mulai dari energi hingga perbankan dan secara bertahap memprivatisasi mereka satu dekade kemudian untuk meningkatkan produktivitas sambil tetap mempertahankan beberapa bentuk dukungan keuangan pemerintah dan perlindungan dari persaingan. Taiwan di sisi lain melihat upaya pemerintah besar-besaran untuk mengembangkan industri semikonduktor swasta yang berpuncak pada Taiwan menjadi salah satu negara terkemuka dalam industri semikonduktor saat ini. Di kedua negara, ini juga dibarengi dengan peningkatan investasi pemerintah di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Meskipun demikian, Bank Dunia masih melihat bahwa Malaysia dapat mencapai status pendapatan tinggi pada tahun 2028 hingga 2030 dengan pendekatan yang tepat, yaitu peningkatan pelatihan dan pendidikan serta peningkatan investasi. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan global untuk produk elektronik Malaysia telah meningkat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Negara ini menghadapi pengangguran rendah pada tingkat hanya 3,2% dan inflasi yang stabil sekitar 2%. Stabil banget, Negara ini 2% memiliki cuman. indikator ekonomi makro utama untuk stabilitas keuangan. Namun, ancaman eksternal utama terhadap kinerja baik Malaysia baru-baru ini adalah meningkatnya ketegangan geopolitik di sekitarnya, terutama terkait fragmentasi ekonomi yang menjadi perhatian semua orang saat ini. Sejak Presiden AS Trump mengumumkan gelombang tarif yang menimbulkan kekhawatiran atas integritas rantai pasokan global, yang menjadi bagian penting Malaysia, AS dan Tiongkok, yang berada di garis depan drama tarif global. Keduanya merupakan mitra dagang utama Malaysia, dan perlambatan ekonomi mereka karena kekhawatiran akan berdampak buruk pada ekonomi Malaysia. Namun, Malaysia masih bertekad untuk memposisikan dirinya pada posisi penting bagi masa depan perdagangan global. Pemerintah menetapkan rencana untuk menarik sekitar 100 miliar dolar guna lebih mengembangkan industri semikonduktornya yang sudah cukup besar di negara bagian Johor yang bertetangga dengan Singapura. Apa yang dulunya merupakan perkebunan kelapa sawit kini telah menjadi pusat data. Memanfaatkan tenaga kerja murah, lahan energi, dan kedekatan dengan pusat keuangan utama Asia Tenggara, beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia seperti Microsoft, TikTok, dan Nvidia memposisikan pusat data di sini. Raja Malaysia mengumumkan upaya untuk berintegrasi lebih jauh dengan Singapura dalam bentuk perdagangan lintas batas dan pajak yang lebih mudah. Tujuannya adalah untuk meniru keberhasilan China dengan zona ekonomi khusus mereka, khususnya Shenzhen, yang berubah dari desa nelayan kecil menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di dunia saat ini dan salah satu kota paling inovatif secara teknologi di dunia. Kota ini telah mengubah nasib jutaan orang dan daerah di sekitarnya dan Malaysia berharap Singapura dapat melakukan hal yang sama dengan integrasi lebih lanjut. Dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil meyakinkan dunia dalam beberapa tahun terakhir bahwa mereka akan menjadi masa depan manufaktur kelas atas. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam menawarkan insentif pajak untuk mencoba dan memicu momentum. Namun, Malaysia memiliki keuntungan unik dari keunggulan dan reputasi. Jelas, dengan model pertumbuhan yang didorong oleh ekspor, Malaysia menikmati surplus perdagangan yang signifikan yang telah dipertahankan selama beberapa dekade. Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa sekitar 20% dari ekspor Malaysia didasarkan pada minyak dan gas, yang merupakan ketergantungan yang berisiko pada bahan bakar fosil karena dunia sedang bergerak menuju energi terbarukan. Selain itu, Malaysia sangat bergantung pada impor untuk makanan, dan dengan meningkatnya tingkat urbanisasi, ketergantungannya pada impor untuk makanan akan terus bertambah. Ini berarti bahwa harga pangan akan sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar, yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga negara. Warga Malaysia sangat akrab dengan dampak buruk kenaikan harga akibat depresiasi mata uang ketika mereka mengalaminya pada krisis keuangan Asia tahun 1997. Masalah lainnya adalah bahwa meskipun telah membuat langkah besar dalam mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, Malaysia berjuang dengan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Masalah yang ditimbulkannya saat berupaya menjadi negara berpendapatan tinggi, yang merupakan prioritas utama negara saat ini, adalah bahwa dengan tren saat ini, bahkan jika negara itu menjadi negara berpendapatan tinggi di atas kertas, sebagian besar penduduk tidak akan merasakan dampak transisi tersebut. Sebuah laporan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa ketika Malaysia mencapai tonggak sejarah itu, 6 dari 10 warga Malaysia tidak akan berada dalam ambang batas yang menggolongkan mereka sebagai berpendapatan tinggi secara global. Jadi, beberapa orang akan menaikkan rata-rata pendapatan negara untuk memenuhi minimum, tetapi sisanya masih akan jauh tertinggal. Sentimen ini juga dirasakan oleh opini publik dengan sekitar 70% orang percaya bahwa kesenjangan pendapatan terlalu lebar dan sekitar 60% orang berpikir bahwa pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi ketidaksetaraan. Malaysia juga telah berjuang untuk waktu yang lama dengan banyaknya pemuda terdidik yang meninggalkan negara itu ke tempat-tempat seperti Singapura, Australia, dan AS di mana mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Meskipun tidak ada angka resmi untuk menunjukkan tingkat migrasi, ini adalah masalah yang sering dibicarakan dalam pemerintahan. Pada tahun 2011, pemerintah mendirikan perusahaan pemerintah bernama Talent Corp, yang secara khusus ditugaskan untuk mencoba dan menarik bakat ke Malaysia dan mengurangi migrasi pekerja terdidiknya. CEO memperkirakan bahwa 1,8 juta warga Malaysia meninggalkan negara itu dalam 5 tahun terakhir. Statistik juga menunjukkan bahwa sebagian besar migran Malaysia ke Singapura, sekitar 40% adalah pekerja terampil. Ini menunjukkan bahwa pekerja terdidik atau terampil di Malaysia cenderung meninggalkan negara itu dan membawa bakat dan produktivitas mereka ke tempat-tempat di mana mereka bisa mendapatkan gaji berkali-kali lipat dari yang mereka dapatkan di negara asal. Masalah inti dari isu ini adalah perbedaan gaji, yang dengan cepat ditunjukkan oleh pemerintah sebagai akibat dari perbedaan mata uang, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka perbaiki. Akan tetapi,
Masalah gaji yang lebih rendah berasal dari konsep ekonomi dasar penawaran dan permintaan. Di negara-negara yang lebih maju seperti Singapura atau Australia, terdapat lebih banyak perusahaan dan perusahaan yang lebih besar yang menuntut pekerja terampil dan populasi yang kecil dibandingkan dengan jumlah pekerjaan, sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak punya pilihan selain membayar gaji yang tinggi untuk pekerjaan produktif yang mereka butuhkan. Namun, di Malaysia, terdapat lebih sedikit perusahaan dan perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan populasi yang besar. Jadi, orang-orang harus bersaing dengan menerima gaji yang lebih rendah dengan harapan bekerja di sektor yang mungkin memberi mereka masa depan yang lebih baik. Kalau di sini kita juga bisa melihat ya, ternyata Malaysia juga ada permasalahannya tersendiri gitu di balik kejayaan dan keberhasilan yang kita lihat di sosial media. Ternyata Malaysia juga menyimpan beberapa kekhawatiran, banyak publik tidak tahu. Hanya rakyatnya saja yang tahu gitu, yaitu adalah perjalanan dari negara Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. Tahun 2024 itu kan bilangnya tahun ini kan Malaysia itu menjadi negara berpendapatan tinggi gitu. Nah ternyata dinaikkan lagi ke tahun 2028 sampai 2030. Masalahnya dengan Malaysia adalah kita tidak bertindak seolah-olah kita punya kekuatan seperti itu. Menurut aku pribadi, setiap negara mempunyai power tersendiri entah dalam bidang teknologi, entah dalam bidang pendidikan, dalam ekonomi, dalam potensi masyarakatnya atau potensi rakyatnya. Setiap negara pasti punya powernya masing-masing gitu. Sebenarnya balik lagi ke bagaimana cara kolaborasi antara pemerintah dan juga rakyatnya. Tapi aku percaya banget sih setiap negara itu punya powernya masing-masing, punya kekuatan daya tariknya masing-masing juga gitu. Tidak ada yang perlu dirayakan sebagai orang Malaysia yang sederhana. Saya menginginkan kedamaian, stabilitas, kelayak hunian, keamanan, kebersihan, keharmonisan, dan rumah yang bahagia. Suara rakyat itu juga sangat-sangatlah penting untuk keberhasilan sebuah negara gitu. Jangan sampai pemerintah tutup telinga terhadap keluh kesah yang dirasakan oleh rakyatnya sendiri gitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah keberhasilan Malaysia yang kita lihat sekarang perlu dirayakan? Seperti yang dikatakan salah satu rakyatnya, tidak perlu dirayakan karena mereka hanya ingin hidup bahagia, hidup stabil, damai, aman, tentram, bahagia gitu. Boleh komen aja di bawah bagaimana menurut teman-teman untuk video kali ini. Yaudah, kayak cukup sekian video reactionnya. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.